Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akbar Yanuar Saputra dari 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran Soekarno dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Oke, langsung saja kita menuju slide yang pertama. Dr. Insinyur Haji Soekarno. Soekarno lahir dengan nama Kusno yang diberikan oleh orang tuanya. Akan tetapi, karena ia sering sakit, maka ketika berumur 11 tahun, namanya diubah menjadi Soekarno oleh ayahnya. Nama tersebut diambil dari seorang panglima perang dalam kisah Baratayuda, yaitu Karna. Nama Karna menjadi Karno karena dalam bahasa Jawa huruf A berubah menjadi O. Sedangkan awalan Su memiliki arti baik. Soekarno dilahirkan dengan seorang ayah yang bernama Raden Sukemi Sosro-Diharjo dan ibunya yaitu Ida Ayu Nyoman Rai. Keduanya bertemu ketika Raden Sukemi yang merupakan seorang guru ditempatkan di sekolah dasar Pribumi di Singaraja, Bali. Sang ibu, Nyoman Rai, merupakan keturunan bangsawan dari Bali yang beragama Hindu. Sedangkan Raden Sukemi beragama Islam. Mereka telah memiliki seorang putri yang bernama Sukarmini sebelum Soekarno lahir. Pendidikan yang ditempuh oleh Soekarno. Ketika kecil, Soekarno tinggal bersama kakeknya, yaitu Raden Harjo Kromo, di Tulungagung, Jawa Timur. Ia bersekolah pertama kali di Tulungagung, hingga akhirnya ia dipindahkan di Mojokerto, mengikuti orang tuanya yang ditugaskan di kota tersebut. Di Mojokerto, ayahnya memasukkan Soekarno ke ST Inland School, sekolah tempat ia bekerja. Kemudian, pada Juni 1911, Soekarno dipindahkan ke Europes Lager School, ILS, untuk memudahkannya diterima di Hoger Burger School, HBS. Pada tahun 1915, Soekarno telah menyelesaikan pendidikannya di ILS dan berhasil melanjutkan ke HBS di Surabaya, Jawa Timur. Ia dapat diterima di HBS atas bantuan seorang kawan bapaknya yang bernama Hos Cokro Aminoto. Cokro Aminoto bahkan memberi tempat tinggal bagi Soekarno di pondokan kediamannya di Surabaya. Soekarno setelah tamat di HBS Surabaya pada Juli 1921 bersama Cokro Asmo, yaitu rekan satu angkatannya. Soekarno lalu melanjutkan pendidikannya di Teknis Hogeschool T Bandung atau yang sekarang bernama ITB. Dengan mengambil jurusan teknik sipil pada tahun 1921, setelah 2 bulan dia meninggalkan kuliahnya, pada tahun 1922 mendaftar kembali dan tamat pada tahun 1926. Soekarno dinyatakan lulus ujian insinyur pada tanggal 25 Mei 1926 pada Disnatalis ke-6 tahun Bandung, tanggal 3 Juli 1926. Diwisuda bersama 18 insinyur lainnya. Saat di kota Bandung, Soekarno tinggal di kediaman Haji Sanusi yang merupakan anggota Sarekat Islam dan sahabat karibnya Cokro Aminoto. Di sana, ia berinteraksi dengan Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Dr. Dawes Dekker, yang saat itu merupakan pemimpin organisasi nasional Indich Partij. Insinyur Soekarno pada tahun 1926 mendirikan Biro Insinyur bersama Insinyur Anwari. Banyak mengerjakan rancangan bangunan. Selanjutnya bersama Insinyur Roseno juga merancang dan membangun rumah-rumah dan sejenis bangunan lainnya. Ketika dibuang ke Bengkulu, ia menyempatkan merancang beberapa rumah dan merenovasi total Masjid Jami di tengah kota.
semasa menjabat sebagai presiden, beliau membuat beberapa karya arsitektur dalam perjalanan secara maraton dari bulan Mei sampai Juli. Pada tahun 1956, ke negara-negara Amerika Serikat, Kanada, Italia, Jerman Barat, dan Swiss, Soekarno semakin kaya dalam menata Indonesia secara holistik dan menampilkannya sebagai negara yang baru merdeka. Soekarno membidik Jakarta sebagai wajah atau muka Indonesia terkait beberapa kegiatan berskala internasional yang diadakan di kota ini. Namun juga merencanakan sebuah kota sejak awal yang diharapkan sebagai pusat pemerintahan pada masa yang akan datang. Beberapa karya dipengaruhi oleh Soekarno atau atas perintah dari koordinasinya dengan beberapa arsitek seperti Frederick Silaban dan R.M. Sudarsono. Dibantu beberapa arsitek junior untuk visualisasi. Beberapa desain arsitektural juga dibuat melalui sayembara. Bangunan tersebut meliputi Masjid Istiqlal, Monumen Nasional, Gedung Konevo, Gedung Sarina, Wisma Nusantara, Hotel Indonesia, Tugu Selamat Datang, Monumen Pembebasan Irian Barat, dan juga Patung Dirgantara. Soekarno untuk pertama kalinya menjadi terkenal ketika dia menjadi anggota Jongjava Cabang Surabaya pada tahun 1915. Bagi Soekarno, sifat organisasi tersebut yang Jawa sentris dan hanya memikirkan kebudayaan saja merupakan tantangan tersendiri. Dalam rapat pleno tahunan yang diadakan Jongjava Cabang Surabaya, Soekarno menggambarkan sidang dengan berpidato menggunakan bahasa Jawa ngoko atau kasar. Sebulan kemudian, dia mencetuskan perdebatan sengit dengan menganjurkan agar surat kabar Jongjava diterbitkan dalam bahasa Melayu saja dan bukan dalam bahasa Belkalian. Pada tahun 1926, Soekarno mendirikan Algemeen Studi Club (ASC) di Bandung yang merupakan hasil inspirasi dari Indonesis Studi Club oleh Dr. Sutomo. Organisasi ini menjadi cikal bakal Partai Nasional Indonesia yang didirikan pada tahun 1927. Aktivitas Soekarno di PNI menyebabkannya ditangkap Belkalian pada tanggal 29 Desember 1929 di Yogyakarta dan esoknya dipindahkan ke Bandung. Pada bulan Juli 1932, Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia, Partindo, yang merupakan pecahan dari PNI. Soekarno kembali ditangkap pada bulan Agustus 1933 dan diasingkan ke Flores. Di sini, Soekarno hampir dilupakan oleh tokoh-tokoh nasional. Namun, semangatnya tetap membara seperti tersirat dalam surat kepada seorang guru persatuan Islam bernama Ahmad Hasan. Pada tahun 1938 hingga tahun 1942, Soekarno diasingkan ke Provinsi Bengkulu. Ia baru kembali bebas pada masa penjajahan Jepang pada tahun 1942. Pada awal masa penjajahan Jepang 1942 sampai 1945. Pemerintah Jepang sempat tidak memerhatikan tokoh-tokoh pergerakan Indonesia terutama untuk mengamankan keberadaannya di Indonesia. Ini terlihat pada gerakan 3A dengan tokohnya Shimizu dan Mr. Syamsuddin yang kurang begitu populer. Namun akhirnya pemerintah pendudukan Jepang memerhatikan dan sekaligus memanfaatkan tokoh-tokoh Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan lain-lain dalam setiap organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga untuk menarik hati penduduk Indonesia. Disebutkan dalam berbagai organisasi seperti Jawa Hokokai, Pusat Tenaga Rakyat atau Putra, BPUPKI, dan PPKI. Tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, Kiai Haji Mas Mansur, dan lain-lainnya disebut-sebut dan terlihat begitu aktif. Dan akhirnya, tokoh-tokoh nasional bekerja sama dengan pemerintah pendudukan Jepang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Meski ada pula
yang melakukan gerakan bawah tanah seperti Sultan Syahrir dan Amir Syarifuddin karena menganggap Jepang adalah fasis yang berbahaya. Pada tahun 1943, Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo menggunakan tokoh Indonesia yakni Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Bagus Hadikusumo ke Jepang dan diterima langsung oleh Kaisar Hirohito. Bahkan Kaisar memberikan bintang kekaisaran Ratna Suci kepada 3 tokoh Indonesia tersebut. Penganugerahan bintang itu membuat pemerintah penduduk Jepang terkejut, karena hal itu berarti bahwa ketiga tokoh Indonesia itu dianggap keluarga Kaisar Jepang sendiri. Pada bulan Agustus 1945, ia diundang oleh Marsekal Terauchi, pimpinan Angkatan Darat wilayah Asia Tenggara di Dalat, Vietnam, yang kemudian menyatakan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah urusan rakyat Indonesia sendiri. Namun, keterlibatannya dalam badan-badan organisasi bentukan Jepang membuat Soekarno dituduh oleh kalian bekerja sama dengan Jepang, antara lain dalam kasus Romusa. Setelah menemui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Muhammad Hatta dibujuk oleh para pemuda untuk menyingkir ke asrama pasukan pembela tanah air Peta Rengas Dengklok. Tokoh pemuda yang membujuk antara lain Sukarni, Wikana, Singgi, serta Khairul Saleh. Para pemuda menuntut agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena di Indonesia terjadi kevakuman kekuasaan. Ini disebabkan oleh Jepang sudah menyerah dan pasukan sekutu belum tiba. Namun Soekarno, Hatta, dan para tokoh menolak dengan alasan menunggu kejelasan mengenai penyerahan Jepang. Alasan lain yang berkembang adalah Soekarno menetapkan momen tepat untuk kemerdekaan Indonesia, yakni dipilihnya tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Agustus 1945, pengangkatan menjadi Presiden dan Wakil Presiden dikukuhkan oleh KNIP. Pada tanggal 19 September 1945, kewibawaan Soekarno dapat menyelesaikan tanpa pertumpahan darah. Peristiwa lapangan Ikada tempat 200.000 rakyat Jakarta akan bentrok dengan pasukan Jepang yang masih bersenjata lengkap. Setelah pengakuan kedaulatan pemerintahan, kalian menyebutkan sebagai penyerahan kedaulatan, Presiden Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat, RIS, dan Muhammad Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri RIS. Jabatan Presiden Republik Indonesia diserahkan kepada Mr. Asa, yang kemudian dikenal sebagai RI Jawa Jogja. Namun, karena tuntutan dari seluruh rakyat Indonesia yang ingin kembali ke negara kesatuan, maka pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS kembali berubah menjadi Republik Indonesia dan Presiden Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia. Kesehatan Soekarno sudah mulai menurun sejak bulan Agustus 1965. Sebelumnya, ia telah dinyatakan mengidap gangguan ginjal dan pernah menjalani perawatan di Wina, Austria tahun 1961 dan 1964. Ia bertahan selama 5 tahun sebelum akhirnya meninggal pada hari Minggu 21 Juni 1970 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto dengan status sebagai tahanan politik. Jenazah Soekarno pun dipindahkan ke RSPAD ke Wisma Yaso yang dimiliki oleh Ratna Sari Dewi. Walaupun Soekarno pernah meminta agar dirinya dimakamkan di Istana Batu Tulis Bogor, namun pemerintahan Presiden Soeharto memilih Kota Blitar, Jawa Timur sebagai tempat pemakaman Soekarno. Hal tersebut ditetapkan lewat Kepres RI nomor 44 tahun 1970. Jenazah Soekarno dibawa ke Blitar sehari setelah kematiannya dan dimakamkan keesokan harinya bersebelahan dengan makam ibunya.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.